أحسن صورة. مباراة اليابان طبعا شيء نسيناه مهمين وإن شاء الله نعوض فيهم شوي step by step نفس ما يقولون. Striker Bahrain singgung perbedaan peringkat di FIFA dan laga kelam skuad Garuda tahun 2012 silam jelang laga kontra timnas Indonesia. Setibanya di Bahrain, Martin Paes akan segera dirujuk ke dokter yang ada di Bahrain. Sumarji ungkap satu hal bahagia ini untuk fans timnas Indonesia. Haji Memoriasu sebut Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang. Media Malaysia sampai heboh mendengarnya. Serta beberapa berita timnas Indonesia malam hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Manajer timnas Indonesia Sumarji memberikan perkembangan terbaru skuad Garuda untuk melawan Bahrain. Rizky Ridho dan kawan-kawan berada dalam kondisi riang gembira. Sudah 26 dari 27 pemain timnas Indonesia bergabung di Bahrain. Skuad Garuda juga telah melakoni latihan keduanya pada Senin malam waktu setempat. Timnas Indonesia tinggal menunggu kedatangan Martin Paes. Kiper FC Dallas tersebut dijadwalkan mendarat di Bahrain pada pukul 14.40 waktu setempat. Sumarji juga memastikan bahwa timnas Indonesia bebas cedera. Khusus Martin Paes, kondisi penjaga gawang berusia 26 tahun itu bakal diperiksa lagi setelah tiba di Bahrain. Martin Paes sempat mengalami cedera pergelangan tangan. Ini yang membuatnya harus absen kalau membela FC Dallas dalam 2 pertandingan terakhir. Sumarji mengungkapkan bahwa kondisi terkini Paes terus menunjukkan perkembangan yang positif. Meskipun demikian, tim medis akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sang kiper begitu ia tiba di Bahrain. Hal ini dilakukan untuk memastikan kondisi Paes benar-benar siap untuk berlaga. Jagat media sosial dihebohkan dengan unggahan yang menyangkut soal pernyataan pelatih timnas Jepang, Haji Memoriasu, tentang timnas Indonesia yang akan lolos ke Piala Dunia 2026. Jepang sendiri merupakan tim yang menjadi pesaing timnas Indonesia Ahsan Sintayong di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kini Jepang masih kokoh di puncak klasemen grup C sehingga menjadi tim yang dijagokan untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Sementara timnas Indonesia masih terus berjuang keras dengan mengincar kemenangan menghadapi Bahrain dan juga Cina untuk mengamankan peluang lolos. Di tengah kegusaran ini tiba-tiba muncul pemberitaan yang menyatakan bahwa pelatih Jepang memprediksi jika timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang. Sontak viralnya berita ini juga sampai terdengar hingga ke media Malaysia. Salah satu media asal Malaysia, Makan Bola, mengulas tentang pernyataan pelatih Jepang tersebut. Walaupun belum diketahui apakah benar bahwa pelatih Jepang menjagokan timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sendiri tampil layaknya tim kuda hitam usai secara mengejutkan berhasil menang imbang Arab Saudi dan juga Australia. Dengan penampilan tersebut, tidak heran juga banyak pihak yang memprediksi timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026. Jepang sendiri sudah pernah merasakan kekuatan timnas Indonesia saat bertemu di Piala Asia 2023 lalu. Timnas Indonesia akan mengaktifkan mode gerak cepat. Beberapa jam usai melawan Bahrain, skuad Garuda bakal melakukan perjalanan ke Qingdao, Cina. Timnas Indonesia bakal menghadapi Bahrain di Bahrain National Stadium Riva. Partai ketiga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tersebut akan digelar pada hari Kamis 10 Oktober esok. Skuad Garuda kemudian akan melawan Cina di Qingdao Yong Football Stadium. Laga keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia itu bakal berlangsung pada tanggal 15 Oktober 2024 pukul 20.00 waktu setempat. Timnas Indonesia rencananya akan terbang ke Qingdao pada tanggal 11 Oktober 2024 pukul 01.00 dini hari waktu setempat dengan menggunakan pesawat sewaan untuk efisiensi waktu. Pasalnya, apabila menaiki penerbangan komersial, perjalanan timnas Indonesia ke Qingdao bakal memakan waktu belasan sampai puluhan jam karena tidak ada direct flight. Utusan PSSI sempat mendatangi Qingdao pada beberapa waktu yang lalu untuk memberikan laporan kepada timnas Indonesia mengenai kondisi di sana. Dengan begitu, skuad Garuda tidak buta-buta amat dengan Qingdao. Kapten timnas Bahrain, Komail Al-Aswad, yang belakangan ini bermain di depan, bakal menjadi ancaman serius bagi lini pertahanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Salah satu pemain kunci Bahrain yang patut diwaspadai oleh timnas Indonesia adalah kapten mereka, Komail Al-Aswad. Gelandang serang berusia 30 tahun ini dalam 2 laga terakhir bersama Bahrain bermain sebagai penyerang. Dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia yang telah dijalani, Al-Aswad menunjukkan performa yang menjanjikan.
Meski belum mencetak gol, ia mencatatkan 9 umpan berbahaya di peringkat ketiga final regional saat menghadapi Australia dan juga Jepang. Komel Al-Ashwad berpotensi menjadi ancaman serius bagi timnas. Pelatih Sintayong perlu menyiapkan strategi khusus untuk meredam pergerakan kapten Bahrain ini demi bisa meraih hasil positif di laga krusial nanti. Bagi Komel Al-Ashwad, laga ini akan berjalan sengit dan jelas penting untuk dimenangkan oleh timnas Bahrain. Dirinya juga mengenang bagaimana timnya tahun 2012 silam sempat menjungkalkan skuad Garuda dengan skor yang memalukan yakni 10-0 tanpa balas. Perbedaan ranking di FIFA pun tidak luput dari sorotannya, walaupun ia enggan menganggap remeh skuad Garuda saat ini. Kekuatan timnas Indonesia sudah mulai diperhitungkan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Media Jepang menyebut tim asuhan Sintayong sebagai sebuah ancaman. Timnas Indonesia tergabung di grup yang sulit dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia bersama timnas Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga Cina. Akan tetapi tim Merah Putih membuat kejutan dalam 2 pertandingan awal. Siapa sangka Jayjas dan kawan-kawan mampu menahan imbang Arab Saudi serta Australia. Melihat hal tersebut, media Jepang menganggap bahwa timnas Indonesia akan menjadi ancaman nyata bagi Jepang. Padahal Samurai Biru mengidentifikasi lawan terberat mereka adalah Arab Saudi dan juga Australia. Timnas Indonesia dan Jepang berada dalam satu grup, dan rencananya pertandingan pada tanggal 15 November dan 10 Juni 2025. Perhatian cenderung ke Arab Saudi, rival terbesar di Asia, dan tim kuat Australia. Namun timnas Indonesia mungkin yang benar-benar menjadi ancaman Jepang. Tulis laporan Football Channel. Rizky Ridho, bek muda andalan timnas Indonesia, telah menunjukkan konsistensi luar biasa sejak bergabung dengan skuad Garuda. Meskipun kini timnas banyak kedatangan pemain naturalisasi, Rizky Ridho tetap menjadi pilihan utama pelatih Sintayong, baik untuk pertandingan domestik maupun internasional. Kepercayaan pelatih asal Korea Selatan itu menjadi faktor utama di balik kemajuan pesat yang dialami oleh pemain Persija Jakarta ini. Di tengah gempuran pemain-pemain naturalisasi seperti Mesilgers dan Eleanor Renders, Rizky Ridho terus membuktikan bahwa kualitasnya tidak kalah unggul. Dalam berbagai laga penting termasuk saat menghadapi tim-tim tangguh di kualifikasi Piala Dunia, Rizky Ridho hampir selalu dipercaya tampil sebagai bek utama. Keberhasilannya untuk terus bersaing dengan pemain-pemain yang memiliki pengalaman di luar negeri tidak terlepas dari peran besar Sintayong yang telah membimbingnya dalam meningkatkan performa. Dalam beberapa wawancara, Rizky Ridho tidak segan mengakui bahwa Sintayong adalah figur penting di balik perkembangan karirnya. Ia menegaskan bahwa sejak Sintayong mengambil alih timnas Indonesia, dirinya mengalami banyak perubahan positif, terutama dalam hal kedisiplinan. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia malam hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.